Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Ahmad Ferdian. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai materi di kelas 8 ya, semester 1, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu dikhususkan mengenai akar. Nah, kali ini ada tujuan pelajaran yang ingin kita capai ya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan struktur akar dengan benar setelah proses pembelajaran melalui video. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi akar dengan benar setelah proses pembelajaran melalui video. Nah, mudah-mudahan kedua tujuan pembelajaran kali ini bisa kita capai ya, dengan menyimak ya video pembelajaran. Nah, kalau kita amati, tumbuhan dapat menginspirasi manusia untuk beberapa hal tertentu, seperti halnya di gambar ini ya. Nah, mungkin kalian akan mengingat sedikit yang mengenai struktur bangunan fondasi, atau mungkin juga kalian pernah melihat ya pembuatan struktur fondasi tersebut. Nah, struktur ini mungkin kalian mengingatkan dengan salah satu bagian dari tumbuhan. Nah, apakah batang besi yang digunakan untuk pembangunan fondasi itu dapat diidentikan dengan akar tumbuhan? Nah, coba ya dilihat dengan seksama, adakah persamaan antara fondasi ya dengan akar tumbuhan? Nah, beberapa jenis pohon itu mencapai tinggi lebih dari 100 meter. Nah, kira-kira pada ketinggian tersebut, angin itu akan tertiup kencang. Nah, bagaimana pohon dapat tetap tegak walaupun terkena tiupan angin yang kencang? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian, bagian apa yang ada pada tumbuhan yang dapat menegakkan pohon? Nah, mari kita sama-sama untuk menjawab pertanyaan ini, simak penjelasan materi berikut. Oke, kita tahu bahwa akar berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji ya, yaitu adalah radikula. Nah, jika biji ini jatuh di tempat yang sesuai, misalkan tanah yang lembab, nah biji akan berkecambah. Nah, pada proses perkecambahan tersebut, akar yang baru muncul mencari jalan ke dalam tanah untuk mencari air dan berbagai mineral. Nah, akar pertama yang keluar dari biji ini disebut sebagai akar primer. Nah, radikula ini ya disebut juga sebagai akar primer. Ya. Nah, untuk membahas tentang akar, ada dua bagian yang akan kita bahas ya. Yang pasti yaitu adalah struktur akar. Nah,
dua bagian ini, struktur akar, kemudian dan fungsi akar, ya. Nah, struktur akar dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk luar dan bentuk dalam. Nah, dari bentuk luar atau disebut sebagai morfologi, ya, akar terdapat dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kemudian pada bagian anatomi, tentunya bagian dalam, struktur yang dilihat itu terdapat beberapa zona, ya, pembagian sel, dan terdapat beberapa lapisan penyusun sel tersebut, ya. Nah, kita bahas mengenai struktur akar pada bentuk luar, yaitu morfologi. Ada dua jenis tadi disebutkan, bahwa ada akar tunggang dan ada akar serabut. Nah, apa itu akar serabut? Akar serabut itu banyak terdapat akar yang bercabang garis tengah, hampir sama dengan akar primer. Akar serabut ini ditemukan pada tumbuhan monokotil, ya, berkeping satu. Misalkan ada jagung, tebu, dan kelapa. Kemudian akar itu terdiri dari kumpulan akar dengan ukuran panjang yang sama. Kemudian akar serabut merupakan ciri tumbuhan monokotil. Akar serabut memiliki jaringan akar yang tebal. Selanjutnya, untuk akar tunggang. Nah, akar utama pada akar tunggang ini tumbuh dari biji, itu tegak ke bawah. Dari akar tersebut keluar cabang akar. Nah, cabang akarnya jauh lebih kecil dari akar primer. Nah, akar tunggang ini ditemukan pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua, misalnya mangga, jambu biji, dan cabai. Akar serabut merupakan ciri tumbuhan dikotil tadi, ya. Akar tunggang berbentuk lurus ke bawah dan akan terus tumbuh, memanjang, serta membesar. Nah, pada akar terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang disebut bulu-bulu akar, yang ada di dekat ujung akar, ya. Ujung akar ini bagian yang cepat tumbuh. Kenapa? Karena di ujung akar ini dilindungi lapisan tudung akar atau kaliptra. Nah, tudung akar ini atau kaliptra ini selalu rusak karena bergesekan dengan butir-butir tanah. Nah, tetapi tudung akar ini selalu diperbaiki oleh jaringan meristem dasar, ya. Nah, bagaimana akar dapat menembus akar? Nah, bagaimana akar dapat menembus tanah? Maksudnya seperti itu, ya. Kira-kira dengan penjelasan tadi, kira-kira untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana akar dapat menembus tanah, kira-kira jawabannya apa? Coba nanti diulang lagi videonya, ya, untuk menjawab soal berikut. Nah, selanjutnya itu struktur bagian dalam atau anatomi. Nah, pada struktur bagian dalam atau anatomi ini terbagi menjadi 3 bagian, ya. Kalau kita tinjau bahwa paling ujung adalah tudung akar, maka lapisan berikutnya, ya, lapisan berikutnya itu ada zona pembelahan, zona pemanjangan sel, dan zona pendewasaan. Nah, kalau kita tinjau dari atas, itu terdapat zona pendewasaan sel. Nah, zona pendewasaan sel ini terdapat bulu-bulu akar, ya.
Kemudian terdapat akar sekunder. Lalu zona berikutnya ada zona pemanjangan sel. Kemudian zona berikutnya ada zona pembelahan sel. Nah, zona pembelahan sel ini terdapat bulu-bulu akar dan akar sekunder, ya. Kemudian ada sel yang selalu membelah, yaitu merupakan jaringan meristem. Nah, berikut merupakan penampang dari akar, ya. Ada akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Nah, secara garis besar, susunan anatomis penampang melintang akar dari luar ke dalam itu kurang lebih sebagai berikut, ya. Lapisan pertama ada epidermis, kemudian dilanjutkan dengan korteks, lalu ada endodermis. Setelah endodermis itu ada stel atau silinder pusat, ya. Nah, di silinder pusat ini terdapat jaringan verisikel, kemudian pembuluh fum, silem, ya. Nah, mungkin nanti juga ada pita Kaspari, ya, di dalam silinder pusat atau stel. Nah, sekarang kita bahas satu persatu lapisan. Nah, lapisan korteks adalah lapisan pengisi bagian besar tubuh akar yang terdiri dari sel-sel parenkim. Nah, sel-sel yang ada di lapisan korteks ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai lokasi cadangan makanan. Contohnya adalah pada akar wortel, singkong, dan ubi. Ini tersimpan di dalam lapisan korteks akar. Nah, korteks akar ini disusun oleh jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini disusun oleh sel-sel berdinding yang tipis, ya. Susunan sel kurang rapat sehingga mempunyai ruang antar sel. Nah, ruang antar sel inilah yang berguna untuk pertukaran gas antar sel. Kemudian ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini lapisan paling luar dari akar yang berfungsi untuk penyerapan air dan mineral dari tanah. Lapisan epidermis ini seringkali mengalami modifikasi sehingga membentuk rambut akar yang meningkatkan luas permukaan akar dan kemampuan akar untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Jaringan epidermis ini disusun oleh selapis sel-sel hidup, umumnya berbentuk segi empat, yang tersusun rapat dan berdinding tipis. Nah, bagian ini berfungsi untuk menutupi dan melindungi jaringan yang berada di bagian dalam. Itu ada korteks, endodermis, dan silinder pusat. Yaitu ada endodermis. Endodermis ini lapisan di dalam akar yang memiliki dinding sel yang terdiri dari senyawa kedap air bernama suberin. Nah, suberin ini fungsinya untuk menyeleksi air dan mineral yang masuk ke silinder pusat atau stel. Nah, pada zona pendewasaan sel, beberapa sel mengalami modifikasi membentuk akar sekunder. Nah, endodermis ini juga menjadi bagian atau lapisan yang membatasi antara korteks dan silinder pusat.
Selanjutnya, yang terakhir adalah lapisan silinder pusat atau stel. Nah, stel ini merupakan bagian terdalam dari akar. Di dalamnya terdapat beberapa jaringan dan pembuluh, yaitu jaringan vertikal yang fungsinya untuk menghasilkan akar lateral. Kemudian ada pembuluh flume yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan, dan termasuk akar. Kemudian, terdapat pembuluh xilem yang berfungsi untuk membawa air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Dan yang terakhir, adanya pita Kaspari yang berfungsi untuk menghalangi lewatnya cairan dari dalam tanah melalui dinding sel, sehingga cairan mengalir melalui sitoplasma. Nah, sedangkan kita tahu bahwa pembuluh xilem dan flume ini tidak terdapat pada satu jenis akar saja. Dia terdapat pada monokotil dan dikotil. Nah, untuk monokotil, antara xilem dan flume tidak terdapat kambium sehingga tidak dapat tumbuh besar, hanya dapat tumbuh memanjang. Nah, jadi akar adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Akar tumbuh dapat berbentuk tunggang atau akar serabut, dan tentunya memiliki berbagai lapisan jaringan dengan fungsi yang khusus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pemahaman atau pengetahuan kalian mengenai akar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.